Selamat pagi dan salam sejahtera bagi jemaat Tuhan dimanapun berada. Mengawali aktivitas kita hari ini, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui Renungan Harian Toraya edisi Selasa 18 Februari 2025. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami anak-anak-Mu mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang istirahat kami dari malam hingga pagi hari ini. Mengawali aktivitas kami hari ini, kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu melalui rehat. Layakan kami menerima firman-Mu dan tolong kami agar kami bisa mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada masing-masing kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Ezra pasal 1 ayat 1 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Kores mengizinkan orang buangan pulang untuk membangun kembali bait Allah. Pada tahun pertama pemerintahan Kores Raja Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores Raja Persia itu agar firman Tuhan yang diucapkan oleh Yeremia digenapi. Lalu disiarkanlah pengumuman ini di seluruh kerajaannya secara lisan dan tertulis demikian. Beginilah perintah Kores Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang ada di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, kiranya Allahnya menyertainya. Biarlah ia pulang ke Yerusalem yang ada di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, Allah yang tinggal di Yerusalem. Setiap orang yang masih tersisa, dimanapun ia tinggal sebagai pendatang, harus didukung oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, selain persembahan sukarela bagi rumah Allah di Yerusalem. Lalu berkemaslah para kepala kaum keluarga Yehuda dan Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk pulang dan mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem. Semua orang di sekeliling mereka membantu dengan barang-barang perak, emas, harta benda, dan ternak serta pemberian yang berharga. Belum lagi segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Raja Kores menyuruh mengeluarkan pula perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil ilahnya. Kores Raja Persia menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja, yang menghitung seluruhnya bagi Sesbasar pemimpin orang Yehuda. Inilah daftarnya: 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau, 30 piala emas, juga 410 piala perak, dan 1000 buah barang-barang lain. Seluruh perlengkapan emas dan perak itu berjumlah 5.400. Semuanya itu dibawa oleh Sesbasar pada waktu orang-orang buangan itu pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. Amin. Tema renungan kita hari ini yaitu Tuhan penentu sejarah, atau yakelan bahasa Toraya, Huang matua tu umpama tantu agana dino. Waktu demi waktu terus berjalan, silih berganti peristiwa terjadi di dalamnya. Semua bergerak sesuai zaman yang sedang berlangsung.
Di balik semua itu, ternyata ada tangan Tuhan yang sedang dan terus bekerja memenuhi setiap perkataannya. Bahwa ketika Tuhan menginginkannya, maka tidak ada yang dapat menghalangi. Semua akan digenapi sebab di tangan Tuhanlah sejarah ditentukan. Kitab Esra dibuka dengan kata-kata penutup di kitab 2 Tawarik bahwa Tuhan berdaulat atas rencananya. Melalui Kores Raja Persia, Tuhan memenuhi nubuatan yang disampaikan Nabi Yeremia tentang kembalinya bangsa Israel dari pembuangan ke kampung halaman mereka. Walaupun Raja Kores bukan orang Israel, tetapi ia mengakui karunia Tuhan baginya atas pemerintahannya, bahwa ia mau melakukan perintahnya untuk mendirikan rumah bagi Tuhan di Yerusalem. Atas nama Raja Kores diumumkanlah bahwa semua orang buangan mendapat izin kembali ke negerinya, termasuk bangsa Israel. Mereka dibolehkan kembali dan diperintahkan untuk membangun rumah Tuhan di Yehuda. Mereka yang tidak mau pulang harus menyokong pembangunan rumah Tuhan. Juga semua perbendaharaan rumah Tuhan yang dahulu pernah diambil Nebukadnezar diperintahkan untuk dibawa kembali ke Yerusalem. Tuhan berkuasa memakai bahkan seorang penguasa yang tidak mengakuinya untuk menyelesaikan apa yang dia kehendaki. Hal ini meneguhkan iman kita bahwa meskipun keadaan dunia dan kehidupan kita tampak berbagai ketidakpastian, namun Tuhanlah penentu perjalanan sejarah. Ia dapat menanggung berbagai cara untuk memenuhi apa yang menjadi rencananya. Sebagai orang yang menerima kasih karunia dari Tuhan, baiklah kita menaklukkan diri di bawah kuasa-Nya untuk dipakai Tuhan melakukan kehendak-Nya menghadirkan damai sejahtera Allah di dunia ini. Marilah berjalan bersama Tuhan dalam perjalanan sejarah hidup ini. Amin firman Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur ya Tuhan atas waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Kami anak-anak-Mu telah bersama-sama belajar firman-Mu di tengah pergumulan hidup yang kami alami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu menjadikan Tuhan sebagai landasan kehidupan kami, dan kami akan selalu percaya bahwa rencana Tuhan selalu indah kepada masing-masing kami. Bapa yang baik, segala rencana, usaha, dan aktivitas kami hari ini, kami mohon Tuhan campur tangan di dalamnya agar dapat berjalan dengan baik. Ya Tuhan, Allah kami yang Maha Pengasih, ampunilah segala dosa yang kami perbuat ya Tuhan, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Inilah doa yang kami sampaikan. Kami tahu bahwa bukan kehendak kami yang jadi, melainkan hanya kehendak-Mu lah. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Demikianlah renungan harian Toraja hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.